Pak Haryanto Jadi sebagai intinya adalah ini, ya, ini menjadi titik tolak untuk semua instansi saja, bukan hanya polisi saja, yang rawan dengan praktek korupsi itu harus benar. Semua ini diperbaiki kembali sistem pengawasannya, baik pengawasan internal maupun eksternal. Kalau saya pribadi, kalau khusus untuk polisi ya, pengawasan internal itu tidak akan cukup untuk bisa membuat bagus polisi. Tapi harus ditambah dengan pengawasan yang eksternal. Sekarang ini pengawasan eksternal, masyarakat makin kuat dengan ada medsos itu. Tetapi instansi lain yang berwenang untuk menindak kecurangan polisi sampai sekarang kan belum ada. Contohnya Kompolnas itu hanya bisa menampung keluhan dari masyarakat, tapi tidak bisa tidak bisa mengkoreksi kalau ada anggota polisi yang kurang baik gitu. Paling hanya menyalahkan pada lingkungan polisi sendiri. Nah, kalau di negara lain sudah ada tuh lembaga itu yang langsung melakukan investigasi kepada tindakan-tindakan yang menyalahi dilakukan oleh aparat penegak hukum gitu ya, sehingga tidak gampang itu, tidak gampang terjadi dan kemudian tidak pernah tertindak oleh ini. Akibatnya seperti ini, sudah sampai tingkat tinggi baru ketahuan bahwa kebiasaan untuk, saya kira ya ini pelanggaran hukum yang sampai terjadi ini kan bukan hanya terjadi sekarang ini, pasti sebelumnya sudah mungkin sudah pernah terjadi gitu. Ini merupakan ulangan yang beberapa kali kan. Dan yang lain-lain juga mungkin banyak juga yang berpraktek gitu. Makanya kita harus menyadari ya, kondisi seperti ini harus diperbaiki secara serius gitu, dengan pengawasan internal yang kuat dan efektif maupun ditambah dengan pengawasan eksternal yang kuat dan efektif. Termasuk juga pengawasan hukum. Saya lihat ya, di dalam KUHP itu ya, pengawasan hukumnya kan nggak jelas sekali itu. Bagaimana kalau polisi itu menjadi penyidik, kemudian menyidik hasil penyidikannya. Kan nggak bisa dicek gitu. Apakah penyidik itu sudah jujur apa tidak? Karena kan hasil penyidikan kan nggak boleh diekspos. Hanya disampaikan ke jaksa. Jaksa langsung terima apa adanya gitu. Padahal kadang-kadang ya penyidikan itu yang dikirim ke kejaksaan tidak pure. Ada yang dimanipulasi, dan ini yang dimanipulasi ini nggak bisa dikontrol karena apa? Pengacara pun kan nggak bisa ngontrol bagaimana hasil penyidikan polisi itu. Di KUHP hanya menunjukkan kontrol pada penyidik itu hanya cuma pakai lembaga pra-peradilan. Pra-peradilan itu kalau salah tangkap kemudian bisa diusut sehingga nanti di pra-peradilan batal, tapi nanti sudah diulangi lagi dengan melengkapi yang kurang-kurang. Nah, sementara ini kalau kontrol untuk kejujuran polisi di dalam melakukan penyidikan, termasuk juga di dalam penuntutan, termasuk juga para hakim pada hukum jatuhkan itu kan hampir tidak ada. Kecuali cuma membuktikan badan-badan pengawas. Jaksa misalkan komisi kejaksaan, hakim ada hakim pengawas, polisi ada Kompolnas. Sayangnya Kompolnasnya sendiri tidak punya kewenangan untuk mengontrol perilaku polisi yang negatif gitu. Akibatnya apa? Ya polisi merasa tidak ada yang mengendalikan gitu. Sekarang dari menyimpang kayak gini susah karena Pak Kapolri sendiri internal nggak akan mampu itu untuk mengontrol bawahnya itu dengan sistem seperti ini.